Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Demikianlah yang dikatakan Yesus Kristus menjelang penderitaan dan kematiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua yang difirmankan tentang Kristus telah digenapi. Mari datang kepadanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kebaktian ini dilaksanakan demi kemuliaan namanya. Kita mengangkat pujian yang pertama, Hai Masyurkanlah. Mari kita berdoa. Segala syukur, hormat, dan pujian ya Tuhan, kami bawa ke hadirat-Mu saat ini. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah pimpin dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan jika kami boleh dipanggil menerima keselamatan yang Tuhan telah berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh menghadap Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang kekal dan abadi, penyelamat jiwa kami. Kami berdoa ya Tuhan, pada waktu kami berbakti di hadapan-Mu, kiranya Tuhan boleh melayakkan setiap kami.
Pimpin ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah segala kemuliaan hanyalah milik-Mu saja. Bapa di surga, persiapkan hati kami, persiapkan hamba-Mu yang akan membawakan firman, dan biar kiranya kuasa Tuhan dinyatakan, dan Allah Roh Kudus yang memimpin kami, hati kami untuk hidup lebih memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan, hadirlah di tengah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang telah ditebus oleh Kristus adalah hidup yang baru, dan bagaikan ciptaan yang baru di tangan Tuhan, demikianlah hidup kita. Mari kita mendedikasikan seluruh hidup ini demi kemuliaan namanya. Kita nyanyikan lagu yang kedua, bukan aku tetapi Kristus. Not I but Christ. Bukan aku, tapi Tuhanku Yesus, ditinggikan dan dipermuliakan. Baik tutur pikir dan perbuatanku, bukan aku melainkan nyatakan. Bukan aku, tapi Kristus, Kristus akan berubah. Dalam mulia Yesus perantara, tata Kristus tetap kekal. Bukan aku, tapi Tuhanku Yesus, bekerja dan derita bagimu. Ku rela melakukan kehendak-Mu, selalu bersekutu denganmu. Bukan aku, tapi Kristus, Kristus akan berubah. Dalam mulia Yesus perantara, tata Kristus tetap kekal. Hanya Kristus pengharapan hidupku, hanya Kristus pahala muliaku. Hatiku puas sentosa karena Kristus, semoga Tuhan pun puas karena. Bukan aku, tapi Kristus, Kristus akan berubah. Dalam mulia Yesus perantara, tata Kristus tetap kekal. Jemaat, mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan minggu ini terambil dari Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai yang ke-38. Markus pasal 8, ayat 31 sampai yang ke-38. Saya akan memulainya dengan ayat 31 sampai yang ke-33, lalu kemudian selanjutnya kita akan membacakannya bersama-sama sampai ke-38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bersama-sama. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita menyambutnya dengan lagu yang ketiga, Ya Tuhan, bimbing aku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini berbakti secara fisik maupun saudara-saudari yang mungkin melakukan kebaktian ini di tempat masing-masing dengan online. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyampaikan beberapa warta yang akan ditekankan melalui mimbar ini. Yang pertama-tama adalah jika Bapak ada di dalam ruangan ini, harap tetap mengikuti protokol kesehatan, mendaftarkan diri di dalam Peduli Lindungi, Google Form, atau form kertas yang tersedia oleh para usher di sekeliling Anda. Dan siaran ulang daripada kebaktian ini dan juga kebaktian Mandarin dan bahasa Inggris akan ditayangkan pada jam sore pada hari ini, jam 4 sore pada hari ini. Dan jadwal streaming yang perlu kita perhatikan bersama, Senin sampai Kamis jam 7 malam, kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Stephen Tong dengan judul Iman, Pengharapan, dan Kasih, episode 29 sampai yang ke-32, setiap malam Senin sampai Kamis jam 7 malam. Lalu kemudian hari Jumat ada PA GRI Pusat dengan judul Imam, Tidak Melihat Namun Dilihat dan Mengenal oleh Pendeta Jadi S5 pada hari Jumat jam 6.30 malam. Pada hari Sabtu jam 7 pagi persekutuan doa, harap Bapak Ibu sekalian dapat juga mengikuti bersama-sama untuk berdoa bersama dalam persekutuan doa pagi GRI Pusat. Dan jam 7 malam akan disiarkan Kapin Singkawang 2013. Harap kita juga dapat mengikutinya. Dan kami juga menyampaikan satu kabar baik
bahwa persekutuan wilayah kembali akan diadakan pada hari Rabu tanggal 9 Maret. Rabu 9 Maret jam 7 malam akan dilakukan secara online, dan harap Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali ingin ikut dengan persekutuan wilayah ini dapat mendaftarkan diri di alamat yang tertera di layar, yaitu bit.ly/perwilgeri pusat. Harap Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan diri dan dapat bersekutu bersama di dalam persekutuan wilayah ini. Kemudian disampaikan pemberkatan nikah gerejawi akan dilaksanakan untuk David Christianson Siahaan dan Glory Natalia Purba pada tanggal 3 Maret di Kapel Agape. Dan permohonan pemberkatan nikah gerejawi antara Saudara Gandhi dan Francisca tanggal 12 Maret di Kapel Agape, dan kemudian Trisvianto Prasetyo dan Susan Dulia tanggal 19 Maret di Singkawang. Bapak Ibu sekalian yang memiliki masukan yang sah bagi pasangan-pasangan tadi, harap bisa menghubungi sekretariat gereja. Demikian warta untuk minggu ini. Mari kita mempersiapkan diri kita masuk di dalam doa syafaat, biar kiranya mempersiapkan diri dan berdoa untuk dunia ini dan untuk gereja Tuhan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati untuk doa syafaat, dan kiranya lagu yang ketiga sekali lagi kita nyanyikan mempersiapkan hati kita untuk dapat berdoa. Lagu yang ketiga ayat yang pertama saja. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Pertama-tama mari kita mengambil waktu sejenak. Kita mengaku segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Inilah janji pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Di dalam segala gonjang-ganjing peperangan, segala konflik yang sedang terjadi di antara Rusia dan Ukraina, mari kita berdoa sebagai jemaat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk memimpin situasi di sana. Kita memohon kepada Tuhan sehingga perdamaian boleh kembali terjadi, sehingga anak-anak Tuhan boleh berbakti di sana. Kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, kiranya Tuhan yang jaga, lindungi anak-anak Tuhan di sana, dan biarlah gereja Tuhan juga boleh menyerukan kebenaran demi perdamaian di sana. Mari kita berdoa untuk keadaan ini. Bapa di surga, kami bersatu hati berdoa untuk keadaan dunia yang penuh dengan gonjang-ganjing peperangan saat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh membawa Rusia dan Ukraina kembali di dalam perdamaian ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya gereja-gereja Tuhan boleh menyuarakan kebenaran juga di sana. Dan kami berdoa untuk setiap proses perdamaian yang dilakukan, Tuhan sendiri yang boleh memimpinnya. Para pemimpin-pemimpin dunia boleh melakukan tindakan yang adil, tindakan yang bijaksana, sesuai dengan iman takut kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para korban-korban
korban peperangan, di dalam segala penderitaan yang mereka hadapi. Tuhan, kami berdoa, biar kiranya Tuhan sendiri yang boleh berbelas kasihan kepada mereka, dan Tuhan sendiri yang boleh menyembuhkan segala luka mereka, dan mereka boleh mencari Tuhan di dalam segala kesesakan hidup ini ya Tuhan. Kami serahkan konflik Rusia dan Ukraina di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita juga berdoa untuk gereja Tuhan, di dalam segala pekerjaan-pekerjaan yang tetap harus dilaksanakan di dalam segala keadaan, baik di masa pandemik, di masa perang, dan segala kesulitan-kesulitan manusia lainnya. Biar pekerjaan Tuhan di dalam penginjilan, pembinaan, dan pengajaran, di dalam ibadah boleh terus berlangsung, dan Tuhan sendiri yang boleh menolong anak-anaknya untuk dengan rasa takut akan Tuhan melaksanakan kehendak Bapa yang di surga. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Bapa di dalam surga, kami sadar di dalam segala kesulitan, tantangan yang ada, gereja Tuhan boleh terus bertugas melaksanakan panggilan yang Tuhan telah berikan bagi gerejamu. Kiranya Tuhan boleh memimpin setiap gerejamu untuk terus melaksanakan penginjilan, pengajaran, pembinaan, dan pengembalaan bagi umatnya ya Tuhan. Kami berdoa juga biar ibadah-ibadah gereja boleh kembali dengan normal, berbakti kepada Tuhan. Bapa, tolonglah umatmu, pimpinlah gereja-gerejamu, boleh terus mempermuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita menutup doa syafaat-syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Puji-pujian akan disampaikan oleh small choir yang akan membawakan pujian He Shall Feed His Flock karya Handel. Mari kita menyanyikan him yang ketiga, ayat yang kedua sambil mereka mempersiapkan. Dark
Mari kita membuka kitab suci dari Pengkhotbah pasal 12. Kita akan membaca Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama saja. Pengkhotbah pasal 12, kita membaca ayat pertama bersama-sama. 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sekali lagi, 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Mari kita berdoa. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan, karena hanya di dalam Engkau kami mendapatkan kehidupan kami. Dan Engkau berjanji, Engkau memberikan kepada kami bukan hanya kehidupan, tetapi Engkau akan memberikan kepada kami hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Kami rindu kekayaan firman-Mu boleh menjadi kekayaan kami. Hati kami boleh bergirang dan bersuka di dalam hikmat dan pengertian. Dan kami sungguh memerlukan pertolongan Roh Kudus yang membebaskan kami dari belenggu kebutaan, belenggu dosa, sehingga kami boleh melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Kamu boleh dibebaskan karena kebenaran Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, dan buatlah kami bersuka cita di dalam-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, di dalam kitab Pengkhotbah secara keseluruhan mengcounter dua pandangan yang saling beroposisi, dua kutub cara manusia melihat kehidupan. Cara pertama manusia melihat kehidupan adalah cara naif. Orang yang melihat kehidupan secara naif, orang yang menerima kehidupan dengan bersuka begitu saja. Oh, percaya Yesus, semua masalahmu selesai. Yesus jawaban bagi seluruh masalahmu. Ya, memang Yesus adalah jawaban bagi seluruh permasalahan kita. Tapi bukan berarti kalau saya sudah percaya pada Yesus, semua masalah menjadi hilang, kehidupan menjadi mudah. Ada orang-orang yang punya pandangan naif seperti ini. Dan secara jujur pengkhotbah mengatakan, tunggu dulu, pandangan kamu keliru. Keliru. Dan pengkhotbah dari pasal yang pertama sudah memotret berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Pengkhotbah memotret bahwa manusia itu kadang-kadang frustasi dan kehidupan dalam dunia itu. Dan itu bukan hanya dialami oleh orang yang tidak percaya, tetapi juga dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada namanya ketidakadilan. Apakah saudara merasa bahwa saudara pasti mendapatkan keadilan karena saudara sudah di dalam Tuhan Yesus? Apakah saudara akan terhindar dari segala jerat kejahatan orang lain? Anda yakin pasti merasa diperlakukan dengan adil? Saudara sekalian, ada kejenuhan di tempat kerja. Kerja harusnya menjadi satu tempat di mana manusia menemukan makna, menemukan diri, menemukan sukacita, memberikan ekspresi pada diri, memberikan sebuah tempat, sebuah aktualisasi diri. Pekerjaan kan begitu, saudara. Adam bersuka di Eden, dia bekerja, menemukan diri, mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Tapi bukankah pengkhotbah memotret pekerjaan itu menjadi tempat yang sangat menakutkan, bukan? Kita bosan bekerja. Dan di tempat pekerjaan juga begitu banyak culture yang misalnya menyakiti kita, yang toksik kalau orang zaman sekarang bilang. Apakah saudara pasti karena sudah percaya Tuhan Yesus Anda tidak bosan bekerja, tidak mengalami kejenuhan? Anda merasa setiap kali bangun tidur udah rasanya kepengen ke kantor, lalu kemudian bersemangat dan di kerjaan tidak ngantuk karena dari pagi sampai malam adrenalin saudara terpompa terus dan yuk kerja terus, begitu saudara? Bukankah ada saatnya juga, aduh, akan ngadepin masalah lagi di kantor? Bukankah hal itu juga ada, bahkan orang Kristen juga mengalami? Jangankan di tempat kerja, saudara-saudara sekalian, yuk kita ngomonginlah masalah pelayanan. Apakah orang Kristen yang pelayanan, saudara-saudara yang guru sekolah minggu, apakah setiap minggu atau setiap Sabtu kalau dalam masa pandemi ini saudara begitu antusias, sudah gak tahan bangun terlalu pagi karena Anda gak sabar mau sharing firman? Setiap minggu? Ada saatnya juga saudara merasa jenuh, bukan? Pelayanan loh, di gereja loh, apalagi bekerja.
anak-anak sekolah. Apakah mereka yang sudah di dalam Tuhan itu akan terbebas dari segala kejenuhan itu? Tidak, saudara-saudara sekalian. Maka penjelasan yang terlalu gampang untuk kehidupan ini berbahaya. Penipuan itu. Menyederhanakan masalah menjadi semacam teologi yang terlalu simpel. Dalam kitab suci ada tokoh namanya Elifas. Dia itu adalah temannya Ayub. Ayub itu bergumul loh saudara. Dia itu cinta Tuhan loh. Dia anak Tuhan. Dia orang lurus. Dikatakan dia itu seorang yang tamim dalam Alkitab. Pakai kata tamim. Tamim itu perfect saudara. Teleios kalau di dalam perjanjian baru. Engkau harus sempurna seperti Bapamu sempurna. Teleios. Tamim itu penuh saudara. Penuh, sudah gak ada kurangnya itu. Lengkap. Tuhan sendiri bilang Ayub tuh tamim. Tamim, lengkap sudah. Orang gak kurang apa-apa. Orang baik. Tetapi saudara, lihat malapetaka yang ada pada dia. Bagaimana saudara menjelaskan? Lalu saudara, ketika dia mulai bergumul, kenapa aku begini ya? Aku bisa mempertahankan integritiku loh. Aku gak salah loh. Aku bisa mempertahankan integritiku di hadapan Tuhan. Sampai aku mati, until I die, I will not deny my integrity. Kata Ayub begitu. Salah apa aku ya? Masa Tuhan gak adil sih? Apakah mungkin Tuhan tidak adil? Tidak juga kan? Tapi kalau Tuhan itu adil, kenapa saya mengalami ini? Ayub bergumul saudara, dan serius pergumulannya. Sampai akhirnya mending hidup atau mati ya? Mending hidup atau mati? Mungkin mati lebih bahagia loh. Tapi gini, kalau mati lebih bahagia, apakah mati selesai? Waktu aku mati, aku kemana? Bisa ketemu Tuhan gak? Wah ini serius saudara, pergumulannya sampai kemana-mana. Aku tuh pengen berdamai sama Tuhan, tapi gimana caranya? Kok rasanya jauh ya? Aku membutuhkan goel, membutuhkan perantara. Jadi Ayub bergumul dengan sedemikian serius terhadap kehidupan. Dia tahu Tuhan itu adil, tapi kok faktanya begini? Gak gampang mengharmoniskan hal-hal itu. Ini pergumulan Ayub saudara. Dan Elifas ngomong, Ayub, saya kasih tahu ya, kamu begini karena kamu dosa. Sekarang bertobat, semua akan dipulihkan. Waduh, Ayub bilang, sialan kamu. Penghibur sialan kamu semua. Bagaimana mungkin kamu mengatakan aku berdosa? Oh pasti kamu dosa. Mungkin gak ada hak janda, kamu ambil anak yatim, kamu jahatin. Loh, sekarang Ayub difitnah. Saya tidak melakukan hal seperti itu. Hidup tidak sesimpel yang kamu pikir. Oh simpel, hidup itu simpel. Manusia itu harus baik-baik. Kalau nggak baik dihukum Tuhan. Dihukum Tuhan gampang, bertobat nanti kamu dipulihkan. Ayo cepat bertobat. Tidak sesimpel itu saudara. Itu brutal loh. Itu aplikasi teologi yang brutal. Tidak ada ruang untuk Ayub bercerita. Tidak ada ruang untuk Ayub bergumul. Dan pengkhotbah mengoposisi itu. Hei tunggu dulu. Buang itu kacamata merah jambu, percaya Tuhan semuanya selesai, nggak ada masalah, semuanya gampang, tinggal teriak Yesus semuanya selesai. Bukan begitu. Ini bukan kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada dalam dunia ini yang namanya misteri, bukan? Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Hal-hal yang harus kita jalani dengan iman kepada Tuhan. Dan iman di situ ada pertanyaan, di situ ada pergumulan, saudara. Iman bukan semuanya selesai begitu saja. Ada ruang bagi pergumulan di dalam iman. Dan itu iman yang sehat. Ada misteri. Seorang pemikir Prancis bernama Gabriel Marcel mengatakan, dalam hidup ini ada problem tapi ada misteri. Kita harus membedakan dua hal itu. Problem itu bahasa Yunani-nya probalein, saudara. Probalo. Probalein itu artinya lempar ke depan. Jadi sesuatu yang kita lempar ke depan, kita jalan, kita hadapin. Jadi problem itu sesuatu yang kita hadapin ke depan. Dan karena probalo dilempar ke depan, itu artinya sesuatu objek. Maka apa itu masalah atau problem? Problem itu sesuatu yang di luar kita bisa selesaikan. Kata Gabriel Marcel, dengan logika, dengan rasio, kita bisa menyelesaikan problem. Identifikasi masalah, lalu kemudian pikirkan hipotesa penyelesaiannya, lakukan, selesai. Misalnya, kata Gabriel Marcel, manusia mau pergi ke planet Mars, itu problem. Ada tantangan, gimana caranya pergi ke planet Mars? Ya temukan teknologinya, bikin roket segala macam, bagaimana caranya? Kamu menemukan teknologinya, bisa membuat teknologinya, sampailah orang ke Mars, masalah selesai. Anak sekolah mengerjakan tugas matematika, kata Gabriel Marcel, itu adalah problem.
ada permasalahan, dia belajar cara menyelesaikannya, dia kerjakan, selesai masalahnya. Tapi cinta itu misteri, kata dia. Dia ada masalah dengan cinta. Kenapa? Karena cinta itu bukan masalah di luar dia. Kalau dia ada masalah menyangkut soal cinta, itu mempertanyakan mengenai siapakah dia. Karena dia adalah makhluk yang mencintai. Dan problem dengan cinta itu problem yang menyangkut dirinya. Dan pertanyaan mengenai siapakah saya tidak akan selesai. Maka misteri itu menyisakan banyak pertanyaan yang tidak terjawab, saudara. Kenapa saya susah? Itu kan menyangkut masalah dosa juga. Itu menyangkut masalah kemanusiaan. Gak selesai dijawab, saudara. Kita bisa mencoba menskenariokan sesuatu, tapi gak tuntas untuk dijawab. Karena itu menyangkut banyak pertanyaan mengenai kita, mengenai Tuhan, mengenai misteri yang belum bisa dijawab. Ambil contoh pertanyaan-pertanyaan pengkhotbah. Apakah kita bisa menjawabnya, saudara? Pengkhotbah mengatakan kenapa di dunia ada yang miskin dan yang kaya. Iya, kita bisa jawab secara normatif ya. Hukum yang pada umumnya berlaku. Iya, mereka kaya karena mereka rajin, mereka miskin karena mereka malas. Itu adalah pertanyaan yang normatif. Tetapi pengkhotbah juga nanya, kenapa ada orang malas kaya? Kenapa ada orang rajin miskin? Itu pertanyaannya sulit untuk dijawab, saudara. Oke, kenapa ada orang sehat? Kenapa ada orang sakit? Kita semua tahu jawabannya, normatifnya kan. Kalau orang jaga kesehatan, jaga makan, olahraga dan sebagainya itu sehat. Kalau orang hidupnya sembarangan itu sakit. Kenapa ada orang sudah sungguh-sungguh jaga kesehatan, sakit paru-paru, orang rokokan nggak karu-karuan, nggak pernah jaga kesehatan sampai 90 paru-parunya bersih? Bagaimana menjelaskannya? Kan faktornya banyak ya, saudara ya. Sulit untuk kita jelaskan. Orang jaga kesehatan luar biasa mati muda. Orang sembarangan hidupnya umurnya panjang. Bagaimana menjelaskan hal ini? Lihatlah dunia. Kamu tidak bisa mengontrolnya, bukan? Ada banyak misteri pertanyaan. Gimana cara jawabnya? Orang baik-baik melayani Tuhan sakit. Orang sehat-sehat lawan Tuhan umur panjang. Siapa di antara kita bisa menjawab? Oh, saya tahu jawabannya semua. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya kita cuma bilang, aduh Tuhan, saya nggak bisa kontrol dunia ini. Saya tahu ada prinsip-prinsip umum. Ada tuh di kitab Amsal, begini. Dan kita harus berjalan berdasarkan prinsip umum itu, tentu saja. Tetapi waktu kita menjalankan prinsip umum, misalnya, oh mau sehat, ya jaga kesehatan, jaga makanan, lalu kemudian olahraga dan sebagainya. Hindari tindakan-tindakan yang membahayakan kesehatan kita. Itu semua kita lakukan. Tapi ada pengecualian, ada misteri dalam kehidupan ini. Dunia tidak bisa kita kontrol, apalagi Tuhan. Tuhan tidak bisa kita kontrol. Percaya Yesus semua selesai. Enggak, saudara. Kosuke Koyama mengatakan tidak ada gagang pada salib. Tidak ada gagang pada salib. Kosuke Koyama teolog Jepang. Dia waktu itu lagi mau berkhotbah sama petani-petani, kalau saya nggak salah di Thailand. Terus dia lagi liatin, dia mau cari bahan khotbah ya. Gimana saya menyatakan kebenaran Injil pada petani. Terus dia liatin, tiap pagi petani kalau pergi ke sawah itu bawa rantang. Rantang sudah tahu ya, yang isinya nasi dan sebagainya. Dia bawa rantang, ditenteng. Terus dia dapat ide, terus dia khotbah, saudara. Dia khotbah mengatakan, tidak ada gagang pada salib. Apa itu tidak ada gagang pada salib? Salib bukan rantang. Rantang ditenteng, ya kan? Ada gagang ditenteng. Salib gak ada gagang, karena salib harus dipikul, bukan ditenteng. Petani-tani mungkin, iya salib dipikul, bukan ditenteng. Kamu kalau nenteng rantang, karena rantang itu enteng, bisa ditenteng. Kalau salib gak bisa ditenteng, berat. Salib harus dipikul. Ikut Tuhan Yesus harus siap pikul salib. Bukan hal enteng-enteng, harus siap sangkal diri, harus siap berkorban untuk ikut Yesus, harus pikul, bukan tenteng. Itu poin pertama, Kosuke Koyama menjelaskan. Yang kedua, rantang bisa kita kontrol, pikul salib gak bisa kita kontrol. Tuhan tidak bisa kita permainkan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak bekerja sesuai kemauan kita. Saya mau apa? Tuhan turuti. Saya mau apa? Tuhan turuti. Tuhannya siapa?
Saya mau dunia teratur begini. Tuhan bukan pembantu kita, Dia adalah Tuhan. Maka di sini kita berhadapan dengan Tuhan yang tidak bisa kita kontrol. Ini posisi pertama, saudara. Naif, pokoknya gampang dikendalikan. Sudah percaya Tuhan, cicipin saja Yesus. Hidupmu akan pokoknya senantiasa diberkati dan sebagainya. Tunggu, kata pengkhotbah, tunggu. Tidak segampang itu, teman. Tidak segampang itu. Lihat dunia seperti ini. Waktu dunia udah seperti itu, wah ada banyak pertanyaan, ada banyak hal nggak bisa diselesaikan. Satu orang bapak waktu anaknya dipanggil Tuhan bertanya sama saya, mengapa Pak yang dipanggil anak saya? Siapa bisa jawab pertanyaan itu? Saya nggak bisa jawab, saya bilang. Saya nggak bisa jawab. Saya mungkin cuma bisa mengatakan apa yang sekarang saya harus lakukan setelah anak saya dipanggil. Mungkin itu bisa saya bantu jawab. Tapi pertanyaan kenapa anak saya nggak bisa jawab. Karena itu harus tanya sama Tuhan dan saya tidak punya kapasitas sekarang bertanya kepada Tuhan. Itu misteri. Tapi apa yang bisa saya lakukan setelah anak saya dipanggil Tuhan, itu tanggung jawab kita. Kita harus jawab pertanyaan itu. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan atau terus di dalam Tuhan? Apa meaning yang harus kita ambil? Itu bisa kita jawab. Tapi ada banyak hal tidak bisa kita jawab. Nah saudara, posisi yang kedua yang ditantang oleh pengkhotbah itu adalah posisi yang skeptis dan sinis. Nah ini kan kutub ya. Satu orang yang ayo kita bersukaria saja, senang-senang saja, dinikmatin saja. Rusia serang Ukraina, yuk kita senang-senang. Orang mati loh saudara. Ratusan orang mati karena perang. Apapun alasannya, apapun motivasinya, perang itu menyengsarakan banyak orang. Mari kita berdoa, mari kita berseru juga Rusia menghentikan agresi militernya. Banyak orang mati, banyak orang yang mengalami kesulitan, banyak orang menderita. Mari kita senang-senang, tunggu dulu, lihat dunia seperti ini. Nah sebaliknya, sisi sebaliknya, orang yang pesimis dan sinis. Jadi satu sisi orang naif, pengkhotbah mengatakan tidak setuju. Yang kedua orang pesimis dan sinis. Ini pun pengkhotbah juga tidak setuju. Orang pesimis gimana saudara? Sudahlah, dunia nggak ada yang benar. Udah, mau usahakan apa? Bener kok, dunia ini misteri, dunia ini gelap. Aku udah capek ngeliat gelapnya dunia. Udahlah, nggak ada harapan buat dunia ini. Udahlah, nggak usah ikut campur. Apa? Politik itu suci? Politik itu gelap. Dagang itu suci? Dagang itu gelap. Sudahlah, kita jujur-jujuran aja. Nipu itu baik. Orang kalau nggak nipu nggak bisa maju. Ya kan? Ada sastrawan kan bilang, zaman ini zaman edan. Nek ra edan ora kumanan. Zaman ini zaman gila. Kalau kita nggak ikut gila, kita nggak ikut kebagian. Jadi ya kita ikut gila aja. Kalau nggak gila nggak kebagian. Nipu tuh boleh asal persembahannya gede gitu. Gitu kan? Sudahlah, jangan kayak malaikat ya. Gampang, udah dapat ya, kangtau dapat persembahan. Nyogoknya begitu, begitulah dunia berjalan. Nggak nipu, nggak bisnis. Bisnis esensinya tipu. Negatif saudara melihat kehidupan. Ya, saya bukan mengatakan dunia perdagangan itu terang benderang saudara. Kita mengakui ada kegelapan. Tapi bukankah orang yang masih percaya Tuhan itu berjuang dan bergumul di sana, berjuang dan bergumul. Kita tahu kita sulit untuk melakukan itu. Tapi setidaknya ada perjuangan, ada pergumulan, ada memilih lesser evil. Waduh ini gelap sekali, paling nggak saya mengurangi kejahatannya. Ada pergumulan untuk itu saudara. Kita nggak bisa menghindarkan dunia ini gelap. Pekerjaan ini suram. Tapi kan kita tidak sampai jatuh kepada sudahlah, udah pokoknya loss saja semua. Nggak ada yang benar kok, semua menderita, semua jahat. Ada orang bilang, wah saya dapat firman Tuhan di gereja. Firman Tuhan, pelayanan, ujung-ujungnya duit. Sudah nggak ada lagi saudara pengharapan. Buat apa sih mendidik orang keadilan? Apa ada dalam dunia ini keadilan? Tidak ada. Sudahlah, kita omong kosong semuanya itu. Nah, jadi ada orang yang seperti ini, saudara. Dunia ini gelap, dunia ini apa? Sudahlah, kita jalanin sampai kita mati. Udahlah, hidup ini gelap, tidak ada pengharapan. Mau ngapain tuh? Oh, belajar Alkitab? Tidak perlu, ya kan? Apa itu? Oh, keluarga bahagia? Tidak ada. Semuanya negatif. Pengkhotbah mengatakan, hey, memang dunia ini gelap loh teman. Tapi lihat,
Ada orang di tengah kegelapannya kerja, dapat uang, terus dia makan dan dia menikmati makanannya karena itu hasil kerja kerasnya. Dan itu Tuhan yang kasih. Dunia ini memang gelap, tapi bukan berarti kita nggak bisa bergembira loh di dalamnya. Coba pikirin itu. Apakah memang benar sama sekali nggak ada kegembiraan? Ada. Apakah nggak ada kebaikan? Ada. Jadi dunia itu gampang? Enggak juga. Dunia gelap? Enggak juga. Lalu posisinya pengkhotbah apa dong? Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh terjebak dalam dua ekstrim itu. Kita nggak boleh naif melihat dunia ini, tapi kita juga nggak boleh pesimis. Kalau kita jadi orang pesimis, saudara sekalian, orang Kristen kalau pesimis, pengharapan dunia ini apa? Tapi kalau orang Kristen naif, brutal, saudara, kita menyesatkan orang. Kita nggak boleh naif, kita juga nggak boleh pesimis. Lalu posisinya apa, saudara? Pengkhotbah tidak keduanya, dia tidak menyangkali gelapnya kehidupan. Ya, kehidupan ini gelap. Tapi dia juga tidak mengatakan bahwa kehidupan ini nggak ada sukacitanya, nggak ada kegembiraannya. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini, kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Kita bisa bergembira. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, jadi ada tempat kok untuk mempertanyakan, ada tempat untuk bergumul, ada tempat untuk meragukan sesuatu, tetapi ada tempat juga untuk kita berteguh dan meneguhkan yang lain. Masih ada tempat untuk kita mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Nah, posisi ini dikaitkan oleh apa, saudara? Oleh kalimat di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu. Ingat akan penciptamu. Saudara, kalimat ingat pencipta ini muncul di mana ya selain di kitab Pengkhotbah pasal 12? Di mana ya Tuhan mengatakan ingat aku, saudara, yang akan terbekas di dalam pikiran kita yang mempelajari kitab suci. Selain di Pengkhotbah pasal 12, kata ingatlah akan aku muncul di Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8. Cerita apa sih Ulangan pasal 8? Ceritanya begini, saudara. Tuhan sudah siap-siap mau membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Mereka udah dibimbing sekian lama, sekarang mereka mau masuk tanah Kanaan. Maka Tuhan pesan sama mereka, ingat ya, kamu akan masuk tanah Kanaan, kamu akan terima janji. Saya kasih tahu kamu ya, kamu saya biarin susah, kamu saya biarin lapar, saya kasih makan mana, itu ada tujuannya. Wah, jadi saya lapar tuh ada tujuannya Tuhan, ada tujuannya. Jadi waktu saya susah, Tuhan ada ya? Ada. Supaya kamu belajar rendah hati, supaya kamu belajar bersandar pada firman Tuhan. Karena manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Oh begitu Tuhan. Dan ingat ya, sebentar lagi kamu masuk ke tanah itu, kamu akan kaya, kamu akan makmur. Jangan lupa saya. Jangan lupa saya. Ingatlah akan aku. Nah, jadi pada waktu orang Israel mau masuk tanah Kanaan, berkali-kali Tuhan pesan, ingat aku, jangan lupa aku. Ingat aku, jangan lupa aku. Mari kita baca Ulangan pasal 8. Saya akan bacakan ayat 18 dan 19 buat kita. Nanti saudara di rumah bisa membaca keseluruhan Ulangan 8 yang temanya mengenai mengingat akan Tuhan. Ulangan 8 ayat 18 dan 19 ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayat 19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, jadi ayat 18 ingat, ayat 19 jangan lupa, dan mengikuti Allah lain. Apa itu melupakan Tuhan? Mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembahnya, yaitu menyembah berhala. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Jadi Tuhan mengingatkan orang Israel, kamu harus mengingat aku di dalam keseharian kamu. Di dalam kehidupan kamu ingat aku. Dua hal di mana mereka ingat Tuhan. Pertama, waktu susah, waktu sulit, ingat Tuhan. Itu perintah Tuhan. Waktu sulit Tuhan tetap mengontrol. Pada waktu kamu lapar, Tuhan aku lapar, aku susah. Kenapa hal ini terjadi? Tuhan bilang, ingat aku. Ingat aku. Di tengah laparmu, ingat aku. Aku sedang membuat engkau rendah hati. Nah saudara, kalau kita sudah susah, tidak bertumbuh, itu kan yang rugi kita saudara. Sudah susah, nggak bertumbuh.
Tuhan mengatakan Tuhan ambil kontrol dalam kesulitan kita. Waktu engkau lapar, saya kasih kamu makan mana, itu adalah untuk membuat engkau rendah hati dan bersandar. Karena kamu percaya bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Maka kesulitan itu adalah latihan untuk kita rohaninya bertumbuh dalam Tuhan. Ingat Tuhan dalam kesulitan. Suatu hari ada seorang anak pulang sekolah, dia lihat meja makan, ada tudung saji, dibuka, puk, wah, makanan kesukaannya dia. Makanan kesukaan, waktu pegang, udah dingin. Ini papa sama mama sediain, mungkin mama masak pagi-pagi ini, ya, makanan kesukaan aku dingin. Tidak apa-apa, aku mau belajar memanaskan makanan. Dia ke dapur, dia nyalakan kompor, dia ambil makanan, dia taruh di wajan, lalu kemudian dia seng, wah jadi hangat makanannya. Dia taruh di meja makan, terus kemudian dia makan, terus dia cuci piring, dia cuci wajan, bersih lagi. Wah, dia happy, hebat ya saya ya. Bisa nyalain kompor loh, bisa panasin makanan loh, habis itu cuci piring, hebat juga aku ya, wah hebat. Terus mama papanya pulang sore-sore, mama papa aku hebat loh, aku manasin makanan, oke gitu ya. Terus besoknya dimasakin lagi sama papanya, ya kan? Lalu kemudian siang-siang dilihat, makanannya dingin, panasin lagi, ya kan? Terus mama papanya pulang sore-sore, anaknya bilang, tadi aku ada makanan enak mama papa. Oh ya enak ya, enak. Mama papa, aku panasin sendiri loh. Bayangkan, makanan dingin. Makanan dingin, tapi enggak usah takut. Aku panaskan, aku nyalakan kompor sendiri. Aku nanti habis itu bersihin piring. Hebat aku ya? Ya hebat. Seminggu kayak gitu terus saudara. Makanan dingin, dasar, tapi untung aku hebat. Terus papanya bilang, ini anak ini nggak tahu terima kasih lama-lama ya gitu. Iya, mamanya bilang, nggak pernah sekalipun ngomong terima kasih mama dimasakin atau apa. Ngomel terus makanannya dingin. Makin lama ngomelnya makin nggak karu-karuan. Keterlaluan ya makanan dingin ini ya. Kalau nggak ada aku yang mau memanaskan, itu memang dunia nggak ada harapan. Loh kok kayak begitu ngomongnya ya? Ini anak nggak tahu diri. Oke kita kasih pelajaran ya Maya. Oke kita kasih pelajaran. Besoknya anaknya pulang, sudah buka tudung saji, bluk, biskuit sama pisang. Wah, mana masakannya? Mana masakannya? Nggak ada saudara. Terpaksa makan siangnya dia pisang sama biskuit. Makanan kesukaanku udah ada. Terus pulang, mama papanya senyum-senyum, dia diam aja, anaknya cembetut gitu kan. Nggak ada yang dipanaskan gitu kan ya. Besoknya mamanya bilang, lagi yuk kasih pisang sama ini ya, biskuit ya. Iya, kita lihat reaksinya kayak apa. Kasih pisang banyak-banyak, kasih biskuit gitu kan ya. Buka, aduh, pisang sama biskuit. Ini makan lagi ya kan. Sambil ngoceh-ngoceh. Besoknya mamanya kasih ubi sama pisang. Ubi sama pisang. Makan lagi ya kan. Terus udah kira-kira seminggu gitu ya, anaknya bilang, mama, kapok apa gitu. Minta makan lagi, terima kasih selama ini aku gak tahu diri. Nah gitu kan ya. Aduh anakku, akhirnya dimasakin tiap hari, ngomel-ngomel terus. Akhirnya kamu ngomong ya terima kasih. Iya aku gak tahu diri, udah tahu dimasakin, gak tahu terima kasih. Maaf ya Maya, maaf ya Pak. Iya maafin. Besoknya dimasakin lagi. Saudara, cerita ini mau menggambarkan apa? Pada waktu anak ini seneng, anak ini lupa. Tapi pada waktu anak ini ada kesulitan yang diizinkan papa mamanya. Tujuannya bukan mau jahatin anak ini. Tujuannya supaya relasi papa mamanya jadi lebih baik. Lewat kesulitan, relasi papa mama dengan anak menjadi baik. Demikian juga Tuhan izinkan ada kesulitan supaya relasi saya dan Tuhan jadi lebih baik. Itu Ulangan pasal 8. Aku mengizinkan engkau lapar, aku kasih engkau mana supaya engkau rendah hati. Dan supaya engkau belajar, manusia itu gak hanya hidup dari makanan, tapi manusia belajar hidup dari firman Tuhan. Itu kata Tuhan. Ingat akan Tuhan waktu engkau susah. Lalu kemudian dikatakan ingat Tuhan pada waktu engkau makmur. Demikian Ulangan pasal 8. Tuhan kasih peringatan kan, nanti kalau kamu masuk ke situ, kamu akan kaya. Kamu akan menikmati segala hal macam-macam. Ingat baik-baik, saat itu jangan sampai kamu lupa aku. Pada waktu kamu menyembah berhala, waktu kau melupakan aku akan memberikan penghakiman kepada engkau. Saudara sekalian, kita waktu kecil memang masih bisa bersyukur sama papa mama. Terima kasih ya papa mama sudah kasih aku ini, kasih itu. Makin gede saudara, masih tetap bersyukur. Makanan minta mesti dibeliin kok.
Ya kan, mau apa juga terserah kan, kita masih bergantung sama papa mama kita. Dibeliin apa ya kita berterima kasih. Tapi saudara, ada satu masa di mana anaknya sudah kuliah, terus papa mamanya bilang, sudahlah saya kirim kamu ke luar negeri, disewakan satu tempat, ada semacam tempat tinggal kecil kayak apartemen atau apa, anaknya tinggal di situ di luar negeri. Siapa yang biayai? Ya kartu kreditnya papa mama. Siapa kasih uang? Ya papa mama. Tapi kan anaknya mesti makan sendiri, mesti cari makan sendiri, dan dia supaya ngirit masak sendiri, saudara. Anaknya pergi belanja ke supermarket, potong-potong sayur, bikin makanan, terus masak sendiri. Lama-lama dia pikir apa? Saya bisa hidup sendiri loh, saya mandiri loh, semua saya bikin sendiri. Ini yang bikin dekorasi tempat ini siapa? Saya. Ini yang bikin makanan di meja makan? Saya, karena saya pintar masak. Cuma dia lupa, yang memungkinkan dia pergi papa mama. Nah maka Tuhan ingatkan, waktu engkau senang jangan lupa, ingatlah akan aku. Jadi saudara sekalian, ingat waktu engkau dalam dua kutub ini. Waktu kutub susah ingat Tuhan, waktu kutub senang ingat Tuhan. Nah coba sekarang kita tarik ya, cara membaca Ulangan pasal 8, kita tarik membaca Pengkhotbah pasal 12. Dalam pasal 12 saya mengingatkan, sepanjang kita pengkhotbah ada dua cara pandang yang ditentang oleh pengkhotbah. Cara pandang yang naif dan cara pandang yang skeptis. Sekarang bagaimana pengkhotbah mengaitkan, mengajak kita melihat, mengkritisi dua pandangan ini, yaitu ingatlah akan penciptamu. Apa itu ingat akan pencipta? Ingat akan pencipta itu berarti sebuah perspektif baru dalam melihat kehidupan. Saya lihat kehidupan, tapi saya melihat kehidupan berdasarkan ingat akan pencipta. Saya melihat kehidupan tanpa Tuhan, maka ya kamu akan skeptis. Saya melihat kehidupan tanpa Tuhan, engkau bisa jadi negatif, engkau bisa menjadi naif sekali. Tetapi engkau harus melihat semuanya berkait dengan ingat akan Tuhan. Ingat akan Tuhan adalah sebuah perspektif baru dalam melihat kehidupan. Nah maka ketika kita mengingat Tuhan, kita yang pertama sebetulnya sedang melakukan tindakan reconnecting. Reconnect, saya hidup dalam dunia, saya lihat, saya ingat Tuhan, saya connect sama Tuhan. Sekarang saya lihat, tapi saya lihat berdasarkan Tuhan lihat. Reconnect, apapun yang terjadi dalam kehidupan, saya mau connect sama Tuhan. Oh aku ada dalam kesulitan, saya connect sama Tuhan. Saya tidak menghadapi kesulitan sendirian. Saya mengingat Tuhan, berarti saya menghadapi kesulitan bersama Tuhan. Saya sedang senang, connect sama Tuhan. Saya sedang senang di dalam Tuhan, saya harus hati-hati, saya bertanggung jawab. Reconnecting. Ingat akan Tuhan berarti kita percaya seluruh semesta kita itu berkait dengan Tuhan, berkait dengan Tuhan. Ini cara pandang Kristen, ingat akan Tuhan, reconnecting. Seluruh semesta ini terkait dengan Tuhan. Pengkhotbah mau mengatakan bahwa semuanya kita akan menghadap tahta Allah. Nanti di dalam bagian terakhir pasal 12, kita semua akan dihakimi, semua connect dengan tahta Allah. Apapun yang kita lakukan, bahkan yang paling kecil akan menghadap tahta Allah. Semua connect dengan Tuhan, saudara. Apapun yang dilakukan orang terhadap kita, connect dengan Tuhan. Semua akan connect di sana. Saudara, ketika kita memikirkan filsafatnya seorang bernama Leibniz. Leibniz punya teori agak aneh. Dia percaya bahwa setiap kehidupan itu terdiri dari monad-monad. Monad itu bukan bagian terkecil materi, tetapi bagian terkecil secara metafisis. Jadi kalau bagian terkecil materi disebut atom. Tetapi Leibniz mengatakan ada bagian terkecil secara metafisis. Ini bukan materi. Itu kita sebut dengan monad. Nah, di dalam teori Leibniz, monad kita dengan monad orang lain itu tidak berkaitan. Saya tersusun dari monad-monad, orang lain tersusun dari monad-monad. Saya dan orang lain monadnya berbeda. Monad itu tidak berjendela, maksudnya tidak berkait satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya Leibniz begini, kalau saya terdiri dari monad, orang lain terdiri dari monad, bagaimana kita bisa berkomunikasi? Faktanya kita makhluk yang berkomunikasi. Caranya bagaimana? Saya nggak ada koneksinya sama dia nggak ada koneksinya sama orang lain. Tapi kenapa kita bisa saling berkomunikasi? Nah dia mengatakan, karena ada monad penghubung. Ada monad yang transenden. Dia katakan itu Tuhan.
Saya tidak ada kaitan sama orang itu, tapi karena saya monad yang dicipta Tuhan, saya ada kaitan sama Tuhan. Maka orang itu juga ada kaitan sama Tuhan. Saya nggak ada kaitan sama dia, tapi karena saya ada kaitan sama Tuhan, saya bisa berkait sama dia. Saudara, ini logikanya internet begitu kan? Nantinya, saya punya laptop, dia punya laptop. Laptop saya sama laptop dia nggak ada hubungannya. Tapi laptop saya kait sama internet, laptop dia kait sama internet, maka laptop saya dengan laptop dia bisa saling berkaitan. Dan saudara-saudara sekalian, pengkhotbah mau mengajarkan semua kehidupan kita terkonek dengan tahta Tuhan. Ingat Tuhan. Ini kejadian begini ada kaitannya sama Tuhan? Ada. Lalu saya mengalami ini ada kaitannya sama Tuhan? Ada. Semua berkait dengan tahta Tuhan. Reconnecting. Keseharian bisa mengalihkan fokus kita bisa nggak ingat Tuhan lagi, tetapi ingat akan Tuhan. Itu nasihat untuk reconnecting. Waktu saudara mengalami kesulitan, ingat ya, kita semua connect dengan tahta Tuhan. Ingat Tuhan, kita punya Tuhan, kita menghadapi bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ingat Tuhan itu revisioning. Yang pertama reconnecting. Aku ingat Tuhan, langsung kita tahu berkait dengan Tuhan. Yang kedua, saya sekarang lihat kehidupan revisioning. Sudah ingat Tuhan, saya dikembalikan, direvisi. Cara melihatnya benar apa enggak? Apa sih visi kita yang paling utama? Alkitab mengajarkan visi kita paling utama kan memuliakan Tuhan. Di Westminster Shorter Catechism, memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Itu orientasi hidup kita. Dan seringkali kan itu melenceng, saudara. Bukan memuliakan Allah, tapi memuliakan diri kan. Melenceng kita. Nah, kalau melenceng perlu diluruskan lagi. Saudara yang punya mobil kan seringkali melakukan spurring and balancing kan. Ya kan, mobil kalau sudah lama lewat lubang dan sebagainya, kadang-kadang kalau setirnya dilepas dia belok sendiri ke kiri atau ke kanan. Wah, ini udah nggak balance nih. Ya, perlu bawa ke bengkel, dilurusin lagi. Setelah lurus, nah baru bisa kembali. Kita hidup juga sering begitu. Kita perlu di spurring, perlu di balancing. Mata rohani kita ngelihat yang benar, lihat kembali. Saya harus memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri. Ya, supaya lari kita benar, tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Kita perlu merevisi pandangan kita. Saudara, Ayub misalnya dalam kesulitan yang begitu berat, dia udah lupa semua, saudara. Lupa, dia mulai ngomong dan sebagainya. Tiba-tiba Tuhan menghadapi dia, saudara. Pasal 40, langsung kan revisinya balik lagi, saudara. Ayub mengatakan apa? Aku tarik balik kata-kataku Tuhan. Itu kalimat yang kukatakan tanpa pengertian. Aku revisi, kembali lagi. Langsung penglihatannya dia dikembalikan, visi hidupnya dikembalikan. Wah, aku udah kemana-mana. Iya sih, karena kadang-kadang beban kehidupan membuat saya pergi kemana-mana. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian, ingat Tuhan. Pada waktu engkau mungkin sudah kemana-mana, ingat Tuhan, balik lagi. Yang benar seperti apa? Yuk kita pegang lagi, saudara. Revisi. Cara kita melihat kehidupan disegarkan lagi. Kembali melihat kesulitannya dengan cara yang baru. Itu Ayub. Kesulitannya nggak langsung hilang, tapi sekarang dia melihat kesulitan dengan cara melihat yang baru. Revisi. Nah, saudara-saudara sekalian, di kitab Ulangan dikatakan ingat Tuhan, jangan lupakan Dia. Ini berkait, saudara. Karena kalau kita melupakan Tuhan, kita juga melupakan diri kita. Karena diri kita ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Kita adalah peta teladan Allah. Itu identitas kita. Kalau kita melupakan Tuhan, kita berarti melupakan siapa diri kita. Kita lupa identitas kita. Kita lupa identitas kita lupa apa yang harus kita lakukan. Gampang jatuh dalam dosa. Apa yang kita lakukan itu kan berkait dengan siapa kita dan kita harus melakukan apa. Nature and destiny itu menentukan ethics. Saya ambil contoh begini, saudara. Misalnya kita jadi duta besar nih ya, sebuah negara, datang kunjungan ke negara lain, terus kita diundang, ada acara budaya di tempat itu. Kita datang dong, misalnya tari-tarian atau apa, acara budaya setempat. Anda duta besar nih. Nah, terus tiba-tiba setelah acara budaya selesai, Anda dibilang, sambutan dari Duta Besar Indonesia. Wih, suruh kasih sambutan gitu. Yang mulia siapa dipersilahkan untuk maju ke depan memberikan kata sambutan. Wah, kita maju ke depan. Saudara, waktu kasih kata sambutan kan harus tahu kan, saya ini duta besar, itu identitas saya. Saya mewakili negara saya. Saya punya tugas menjalin kerjasama dan hubungan baik antar negara. Itu tugas saya. Maka kalimat saudara terikat oleh itu. Anda bisa mengatakan, saya berterima kasih diundang, lihat kebudayaan ini. Yang pertama, kebudayaan ini mengingatkan akan kebudayaan di bangsa saya sendiri. Saya belajar banyak melihat kebudayaan Anda, ya. Saya belajar banyak. Saya perlu banyak belajar banyak keindahan yang Anda
ada dalam budaya Anda. Mengingatkan saya juga dalam budaya saya. Mungkin ini bisa menjadi satu tempat ada kesamaan, mungkin kita bisa kolaboratif studi dan sebagainya. Sangat indah, sangat inspiratif. Orang kan seneng gitu ya. Bang saya, wah ini orang menghargai budaya kami, menghargai apa yang kami kerjakan, dan performanya pun luar biasa dipersiapkan. Saya sangat senang ada di tengah-tengah Anda. Nah itu seorang duta besar, tugasnya begitu. Nggak mungkin kan duta besar ngomong, silakan kasih pendapat. Pertunjukan macam apa ini? Yang nari nggak profesional, apalagi dibandingin sama tarian negara saya. Jauh. Nggak mungkin saudara, itu ngajak perang saudara. Nggak mungkin seorang duta besar begitu, kecuali dia sedang lupa, dia bukan duta besar, kebencian menguasai dia. Lalu dia ngomong, ini tarian terjelek yang saya pernah lihat. Wah saudara, itu perang itu. Demikian hidup kita saudara. Kalau kita lupa Tuhan, kita lupa kita lupa siapa kita lupa siapa kita, gampang jatuh dalam dosa. Saya kan anak Tuhan, harusnya nggak boleh begitu. Lupa siapa saya, jatuh. Bisa jadi siapapun. Kadang-kadang orang sudah terlalu hebat sampai lupa diri. Saudara sekalian, kita hidup di zaman di mana Tuhan tidak perlu lagi diingat, dilupakan. Lupakan Tuhan. Ini namanya immanent frame. Kata pemikir seorang bernama Charles Taylor, kita hidup dalam immanent frame. Dulu apa-apa ingat Tuhan, itu namanya transcendent frame. Sekarang Tuhan dibuang dari masyarakat, Tuhan dibuang dari pendidikan, Tuhan dibuang dari keluarga, Tuhan dibuang dari media, Tuhan dibuang dari akademik, Tuhan dibuang dari mana-mana. Bahkan Tuhan dibuang dari gereja. Immanent frame, melihat segala sesuatu tanpa Tuhan. Tuhan disingkirkan dari mana-mana, dari bangku sekolah, dari bangku kuliah, dari perbincangan sehari-hari di masyarakat, dari politik, dari manapun, dari bisnis, semua menyingkirkan Tuhan. Ini namanya immanent frame. Seluruh kajian alam semesta itu mekanik dan berjalan sendiri. Kita diajak untuk melupakan pencipta kita. Bahkan kita seringkali diajar untuk melontarkan kritik-kritik kepada pencipta kita. Maka kita perlu, saudara sekalian, kita perlu mengingat Tuhan kembali dalam keluarga kita, dalam relasi kita, dalam sekolah kita, di dalam pendidikan kita, di dalam gereja kita, di dalam bisnis kita, mengembalikan Tuhan pada tempatnya. Karena dunia mengajak kita melupakan Tuhan. Saudara sekalian, waktu ular bicara kepada Hawa, ular ngajarin, kita ngelihat dunia nggak usah pakai Tuhan. Tuhan bilang, kamu kalau makan buah pohon itu, kamu akan mati. Ular ngajarin, enggak mati kok, enggak mati. Udah, jangan melihat dunia ini melibatkan Tuhan. Buanglah Tuhan, lupakan Tuhan. Zaman sekarang kan begitu, awas ya, kamu jangan begitu. Tuhan marah, Tuhan menghukum, Tuhan menyediakan neraka dan sebagainya. Enggak usah pikir, jangan mau dibohongin. Kamu itu enggak akan dihukum. Malah kamu akan jadi lebih hebat. Percaya saya, itu yang diajarkan oleh dunia. Nggak usah ingat Tuhan, nggak usah percaya kepada Tuhan, lakukan segala sesuatu lawan Tuhan, tapi dibungkus dengan berbagai macam hal gincu yang indah, atas nama akademik, atas nama misalnya science, atas nama misalnya kemanusiaan bahkan, tetapi ternyata di belakangnya sangat mencelakakan manusia. Yang kelihatan benar belum tentu benar, yang masuk akal belum tentu benar, karena akal siapa pikiran itu masuk. Ingatlah akan penciptamu, kata pengkhotbah. Ingat akan penciptamu, jangan lupakan dia. Dalam engkau berkeluarga, dalam ada kesulitan dalam hidupmu, ingat Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Di tempat kerjamu Tuhan jangan dilupakan. Di dalam percintaanmu Tuhan jangan dilupakan. Lupakan masalah cinta. Iya, cinta dari siapa? Cinta dari Tuhan. Melupakan Tuhan dalam percintaan seperti kita lupa masukin nasi waktu masak nasi goreng. Ya, goreng-goreng kan itu ya, telur goreng jadinya sayur goreng kan begitu. Nasi goreng lupa masukin nasinya, itu loh Tuhan yang mencipta cinta. Bicara cinta nggak bicara Tuhan tuh sama aja bikin nasi goreng lupa masukin nasi. Saudara sekalian, Tuhan harus menjadi fokus. Nama Tuhan itu seringkali dipinjam, saudara. Dulu dunia perfilman, saudara, itu tema-tema mengenai Tuhan itu masih banyak. Ben-Hur kah, ya kan, kemudian The Robe. Itu film-film zaman dulu ya, mengenai Spartacus, tema-tema Tuhan tuh muncul. Sekarang sudah lihat ya, tema Tuhan tidak banyak. Memang sih beberapa kali muncul dan itu mengagetkan. Mel Gibson membuat Passion of the Christ dan luar biasa ya, di luar dugaan box office, saudara.
Nah, saat itulah Hollywood mulai kaget. Ternyata film yang ada pesan Kristennya masih ada pasar lakunya. Semenjak itu banyak yang gak tulus, saudara. Banyak yang bikin-bikin dengan motivasi bukan mau memperkenalkan Tuhan, tapi ada pasar yang kuat, yaitu pasar orang Kristen. Maka biasanya film-film itu ada Christo figure. Saya pernah bahas itu di Speak. Setiap film yang ada Christo figurnya belum tentu dia mau secara positif mau memperkenalkan Tuhan, tapi supaya laku. Wih, Superman waktu jatuh dia bentuk ini salib film rohani gitu kan. Orang Kristen nonton. Kenapa? Karena Supermannya bentuk salib gitu. Itu bukan dia mau mengingatkan akan Kristus, saudara ya, supaya ada orang Kristen nonton itu. Ada satu film mengatakan come and see. Wah, kalimat Tuhan Yesus dipakai, saudara. Wah, itu kan kalimatnya Tuhan Yesus, ada rohaninya. Terus ada tokohnya berdoa gitu ya. Wah, itu dia sangat rohani. Masih ada pasar untuk itu. Ya, tapi apakah mereka mau mengingat Tuhan? Seringkali enggak. Ya, ada film-film yang memang dibuat orang cuman ngomong, ya saya mau mengingatkan masih ada Tuhan dalam kehidupan ini. Masih ada orang yang motivasinya begitu. Tetapi sangat sedikit, saudara. Maka mengingat pencipta, yang pertama tadi reconnecting, yang kedua revisioning, yang ketiga refocusing. Kita harus memfokuskan kembali. Mengingat Tuhan berarti memfokuskan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan tuh fokus dalam keluarga kita. Tuhan tuh fokus dalam pekerjaan kita. Tuhan tuh fokus dalam segala-galanya aktiviti kita. Reconnecting, dunia ini bukan sekuler. Waktu saya lihat sesuatu, saya ingat Tuhan, kata pengkhotbah. Ingat Tuhan. Lalu setelah kau ingat Tuhan, kau bisa menjelaskan banyak hal. Kenapa ada begini, kenapa ada begini. Saya akan menjelaskannya berdasarkan Tuhan. Maka saya tidak menjadi absurd dalam hidup ini. Saya juga tidak menjadi seorang yang naif dalam hidup ini. Karena saya menjelaskannya di dalam Tuhan. Saya revisioning, saya juga tidak hilang arah. Saya tidak tersesat di dalam segala kesulitan, dalam segala tekanan. Kadang-kadang saya lupa siapa saya. Saya revisi dan saya refokus. Kerjaan saya itu fokus karena saya melihat hadapan Tuhan. Saudara, kita kalau tidak tahu siapa diri kita kan buyar ya, saudara. Kita hidup dalam dunia di mana semua itu ada pro dan kontra. Ini sudah pernah dibahas oleh Søren Kierkegaard di dalam abad ke-19. Kierkegaard bilang begini, koran itu mulai muncul, kata Kierkegaard. Koran itu mulai muncul, di zaman dia itu belum ada Facebook tapi koran ya, saudara ya. Belum ada Instagram tapi koran. Dan dia bilang, koran itu akan menimbulkan abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah perdebatan tiada henti. Saudara kalau lihat ya, di media sosial, ada masalah, itu kemudian ada pandangan A, ada pandangan B. Dan pandangan A, pandangan B itu bisa sama kuat. Ambil contoh gini, saudara. Rusia menyerang Ukraina. Anda searching, saudara. Ada yang maki-maki Rusia, mengatakan Rusia salah dan sebagainya. Ada yang mengatakan Rusia itu benar, Ukraina yang bermasalah. Coba saudara lihat searching. Terus kemudian makin saudara lihat makin bingung. Yang benar yang mana ya? Gitu. Putin kayaknya ini membebaskan orang loh. Ini orang yang di Kremlin itu dianiaya sama Ukraina loh. Presiden Ukraina juga kayaknya nggak benar loh. Wah, ini kita lihat sejarah panjang. Wah, ini Rusia memang harus begini nih. Tapi dia bilang nggak bisa atas nama apapun ya. Atas nama apapun. Ini adalah sebuah agresi melawan kemanusiaan gini-gini. Sudah bingung. Yang benar yang mana? Pandangan itu akan sangat banyak untuk setiap masalah. Untuk setiap masalah, apapun masalahnya, ada pro dan kontra. Dan kita sudah menjadi bingung. Akhirnya kita mikir apa? Nggak usah ada jawaban. Nggak usah ada jawaban artinya nggak usah ada action. Kierkegaard mengatakan untuk segala sesuatu akhirnya orang nggak ada action. Kenapa? Jawaban aja nggak tahu apalagi action. Makanya orang menunda-nunda untuk action. Jadi gua percaya Tuhan nggak ya? Masih banyak pro dan kontra. Nggak usah deh. Melayani Tuhan masih banyak pro dan kontra. Nggak usah deh. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk kemanusiaan? Masih ada pro dan kontra. Nggak usah deh, nanti salah gitu. Media sosial akan membuat abstraksi. Orang akan menjadi bingung, orang akan kemudian menjadi tidak melakukan apa-apa. Orang jadi bingung. Saudara. Mau melakukan apa? Untuk segala sesuatu ada pro dan ada kontra. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ingat akan penciptamu. Ingat akan penciptamu. Kita harus mengingat siapa diri kita. Di dalam zaman di mana semuanya itu serba nggak jelas, serba abstrak. Kalau kita nggak tahu siapa diri kita ini akan hancur. Orang bilang, lu mending kayak begini-gini, lu mending kayak begini-begini. Saudara mungkin akan mendapatkan banyak masukan kan. Saudara melakukan A, terus orang datang mengatakan enggak, lu mesti B, ya kan? Saudara melakukan B, ada orang datang enggak harusnya C. Nah saudara kan bingung. Jadi gua mesti ngapain gitu kan?
Untuk semua yang saudara lakukan, di bidang apapun, di profesi apapun Anda melakukan apapun, ya kan? Ada yang setuju luar biasa, ada yang maki-maki saudara kan? Iya kan? Ya, kita belajarlah dari media sosial kan, semuanya ada pro dan kontra. Sekarang kita ambil dalam kehidupan kita. Saudara melakukan A, saudara udah seneng nih, ada orang-orang yang puji saudara. Terus ada orang datang, enggak setuju, tingkah lakumu gini-gini, lu mesti ubah. Ya udahlah saya ubah. Begitu sudah ubah, orang yang tadinya setuju ganti datengin saudara. Wah lu nggak benar, kenapa lu berubah? Waduh saya mesti gimana ya? Akhirnya saudara rubah, disemprot sama yang lain. Terus saudara pikir A nggak setuju, B nggak setuju, saya C. Iya kan? Begitu C, A dan B nyerang saudara. Pertanyaannya mau sampai kapan saudara? Jawabannya adalah saudara mesti tanya, Tuhan mau saudara lakukan apa? Saudara itu siapa? Panggilannya apa? Kalau itu nggak jelas, Anda akan layang-layang putus mengembara kemana-mana. Semua Anda dengerin, semua Anda lakuin. It means saudara nggak akan pernah jadi apa-apa. Tapi kalau saudara firm, saya ini panggilan ini, berarti ada orang yang akan setuju sama saya, ada orang yang nggak setuju. Anda lakukan. Tapi Anda firm dulu, mengingat Tuhan, menggumulkan di hadapan Tuhan, menemukan diri, refocusing mengerjakan panggilan. Itu ingat Tuhan saudara. Kalau tidak begitu, layang-layang putus kita semuanya. Ya, jadi ingatlah akan penciptamu. Kapan mengingatnya? Sebelum katanya. Sebelum apa? Di dalam ayat yang pertama tadi kita baca, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ingat sebelum tidak ada kesempatan lagi. Ingat Tuhan selagi masih bisa. Ya, kita lihat kata sebelum itu muncul berkali-kali ya saudara ya, dan kita lihat ayat 3 sampai 6. Itu ada metafor yang menggambarkan seorang berproses menjadi tua. Mari kita lihat ayat 3. Saya bacakan Pengkhotbah pasal 12 ayat 3. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Jadi waktu penjaga rumah gemetar itu maksudnya lengannya menjadi lemah ya saudara. Dan orang-orang kuat membungkuk. Itu kakinya mulai melemah. Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Apa ini perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya? Ini gigi ya, gigi yang mulai tanggal. Itu di teks saya berikan merah-merah itu ya, gigi yang mulai tanggal. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Orang lihat dari jendela menjadi kabur. Oh maksudnya matanya mulai penglihatannya berkurang. Jadi minus ya, mulai ada plus ya, lihat dekat susah, lihat jauh susah gitu ya. Ayat keempat. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Maksudnya pendengarannya berkurang, bunyi penggilingan jadi lemah. Suara menjadi seperti kicauan burung. Semua penyanyi perempuan tunduk. Pita suaranya berubah saudara. Wah waktu muda itu nyanyinya luar biasa. Ketika sudah tua itu sulit. Saya pernah dengar ya, ada suara penyanyi rock gitu pada waktu tahun 80-90-an tuh luar biasa. Nyanyinya tuh bisa berapa oktav, melengkingnya tinggi. Sekarang sudah tua saudara, dia nyanyi udah gak bisa kayak dulu. Suaranya berubah banget. Oh, kenapa begini? Karena pita suaranya berubah, dia sudah makin menua. Pita suaranya membuat sang penyanyi tidak bisa menyanyi seperti dulu lagi. Ayat kelima. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumah yang kekal dan perata-perata berkeliaran di jalan. Sekarang pergi pun susah, ngapain susah, apa-apa takut. Udah ada usia saudara. Mau pergi kemana-mana juga susah ya kan. Mau pergi tempat tinggi takut, mau ke jalanan takut. Ya kita udah gak bergerak dengan lincah lagi. Jadi pengkhotbah mau mengatakan ingat ya, kamu cepat ingat penciptamu. Jangan kamu kira selalu ada kesempatan. Itu ilusi. Kita punya ilusi bahwa kesempatan selalu ada setiap waktu. Kita ilusi bahwa kita sehat setiap waktu. Enggak saudara, itu tidak benar. Meskipun kita pribadi yang sama dalam perjalanan hidup kita mengalami banyak perubahan. Dan salah satu perubahan yang harus kita antisipasi adalah tidak adanya kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Pengkhotbah mengatakan ingat loh, tidak ada yang abadi. Kita akan melemah, gairah kita akan berkurang,
Kekuatan kita akan berkurang. Dulu waktu saudara muda gitu ya, pergi ke satu tempat, saudara bilang, aku pegangan truk aja bisa. Sekarang mau pegangan truk, naik motor aja saudara masuk angin mungkin. Iya kan, kalau udah ada usia, wah dulu Pak aku naik sepeda pergi kemana. Sekarang udah ada usia, pergi motor pulang masuk angin, kerokan saudara. Terus mulai bingung, kenapa aku menjadi kayak begini ya? Dulu, karena kita berubah. Kita harus menerima fakta itu bahwa kita berubah. Kesempatan itu akan hilang. Dulu aku semangat, sekarang udah nggak bisa kayak dulu. Dulu aku bisa kerja dari pagi sampai jam 1 malam, sekarang udah nggak bisa. Fisik kita sudah berubah, makan juga udah berubah. Semuanya berubah saudara, kita melemah, kita melambat, kita proses menua. Maksudnya apa? Kesempatan tidak datang setiap saat. Itu yang Bapak mau katakan. Ayat ke-6 dan sampai ke-8 saudara, ini bicara mengenai kematian. Rantai perak diputuskan, pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, roda timba dirusakkan di atas sumur. Ini bicara mengenai kematian, ya. Jadi rantai perak dan lampu emas itu satu bagian. Jadi rantai itu gantungannya saudara ya. Jadi kalau lampunya putus, gantungannya putus, jatuh ya pasti lampunya pecah berantakan. Jadi kalau rantainya itu putus, pelitanya pasti pecah. Lalu ayat yang ke-7 ya, debu kembali jadi tanah, roh kembali kepada Allah, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Iya. Kalau misalnya hidup itu tidak ada Tuhan, saudara nggak ingat Tuhan, ya hidup kan cuma sia-sia aja kan, buat apa gitu. Udah hidup banyak susah, cuman seneng-seneng makan, habis itu mati pula. Apa enaknya hidup ini? Tidak ada gunanya. Tapi kalau saudara mengingat Tuhan, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Take action saudara. Orang Israel di padang gurun itu saudara, disuruh Tuhan masuk, ayo masuk perang. Tidak mau. Loh kenapa tidak mau? Tuhan jahat. Kenapa Tuhan jahat? Itu musuh besar-besar, masa saya suruh perang lawan dia? Tuhan bilang, mereka besar, kamu pasti menang karena kamu sudah saya kasih kuasa. Tidak mau, Tuhan jahat. Nanti aku menyerang mereka, kalau aku mati bagaimana? Kamu akan menang karena saya sudah serahkan mereka ke tanganmu. Nanti aku mati, anak istriku gak ada yang pelihara. Demi memelihara anak istri, aku gak mau melayani Tuhan. Enak aja melayani Tuhan, nanti anak istriku gak dikasih makan. Tuhan marah sama mereka. Apa katamu? Keluarga menjadi alasan. Tuhan mengatakan, aku itu sudah punya rencana loh anak istri kamu, tapi kamu tidak percaya kepada aku, dan sebagai hukumannya kamu akan mati di padang gurun. Anakmu yang akan masuk, karena aku punya rencana akan anakmu. Wah saudara-saudara sekalian, karena atas nama cinta keluarga dia tidak mau melayani Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan sanggup memelihara anaknya. Dia percaya bahwa harus dia kungkung bahwa anaknya baru bisa benar. Lalu Tuhan bilang, oke, kalau kayak begitu kamu ngelawan ya. Nggak mau masuk, nggak mau perang, nggak mau balik ke Mesir karena Tuhan jahat. Oke, mau balik ke Mesir, ya dia dan pergi ke padang gurun, mati di sana. Maksudnya apa Tuhan? Ya udah pergi ke padang gurun. Sekarang saya tetapkan kamu pergi padang gurun, nggak boleh masuk. Nanti yang masuk anakmu. Kamu nggak mau kan? Nggak mau, ya udah pergi ke Mesir, udah padang gurun sana, putar, mati di situ. Kamu kan nggak mau, saya hukum kamu. Ya. Wah mereka balik saudara, terus kemudian mengatakan, aduh, aku menyesal Tuhan. Tuhan bilang apa? Air matamu nggak ada guna, nggak bisa masuk, sudah kamu harus dibuang ke padang gurun sebagai sebuah peringatan dan pelajaran. Nangis loh saudara mereka, nggak balik sampai mereka nekat perang, kalah saudara. Tuhan bilang enggak adalah enggak. Kesempatan tutup, kesempatan sekarang buat anak-anakmu. Saya sudah bilang anak-anakmu akan masuk, kamu tidak. Wah saudara, menakutkan sekali. Saya waktu membaca kitab Ulangan, waduh Tuhan, saya nggak boleh bilang, oh ini kan karena aku melayani ini kan, wah karena ada kesempatan ini, karena mungkin ya aku mau saja, ya karena aku mau aku melayani. Kan saudara, kadang-kadang kita begitu kan, oh saya melayani di sini, ya karena saya mau. Kamu tuh bersyukur dapat aku melayani kamu. Nggak bisa begitu saudara. Kalau Tuhan sudah tutup pintu pelayanan sekarang, memang masih ada kesempatan. Kalau Tuhan sudah tutup pintu pelayanan, tetap mau nangis, mau jungkir balik, nggak bisa. Kita harus belajar dari kitab suci. Mau minta Tuhan tolong melayani, nggak bisa. Sudah kamu di padang gurun. Kesempatan itu saudara-saudara sekalian. Kita nggak boleh dengan pongah menanggapinya.
Apapun pelayanan saudara saat ini, saudara yuk kita hargai yuk. Itu sebagai sebuah kesempatan. Ingat penciptamu. Berdoalah pada Tuhan. Tuhan terima kasih masih diizinkan berguna bagi kerajaan Tuhan. Masih bisa berguna bagi orang lain. Masih punya nilai bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Apapun pelayanan dari Tuhan, meskipun kelihatan kecil dan di mata dunia dianggap tidak penting, tapi ini adalah sesuatu yang Tuhan mandatkan. Ini penting buat aku. Ini adalah great works. Saya belajar ketika Nehemia membangun tembok. Ketika Nehemia membangun tembok, temboknya Nehemia itu bukan tembok yang seperti Hammurabi punya punya bangunan. Hanging Garden Babilonia, wah itu terkenal saudara. Zigurat terkenal. Lalu kemudian Great Wall terkenal. Kamu bangun apa? Tembok Yerusalem. Sama Great Wall apa? Tidak ada apa-apanya saudara. Tembok Yerusalem. Tapi pada waktu Nehemia diajak pergi, dia mengatakan, aku gak mau pergi. Kenapa kamu gak pergi? Aku mau fokus. Emang kamu fokus ngerjain apa? Aku mau mengerjakan great works untuk Tuhan. Pekerjaan besar. Ayolah pergi ke sini, kita ada urusan politik. Enggak, aku enggak mau cabang hati. Aku harus menyelesaikan, fokus pada ini. Karena ini great works. Apa itu great works? Karena Tuhan mandatkan. Yang dimandatkan Tuhan itu besar buat saya. Saya harus serius mengerjakannya. Kesempatan saudara, ada kesempatan, jangan tunggu lagi. Dan mungkin hari ini, baik saudara yang ada di tempat ini, maupun saudara yang sedang menyaksikan lewat YouTube, mungkin Anda sudah mendengar firman Tuhan. Dan Anda sedang bergumul, apakah saya mau sungguh-sungguh jadi orang Kristen? Apakah sungguh-sungguh saya mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku? Saudara mungkin pernah mendengar, tapi saudara tahu bahwa ada konsekuensinya menjadi orang Kristen. Saudara mungkin berpikir, tunggu saja Pak, tunggu nanti orang tuaku kalau sudah tua, tunggu nanti aku kalau sudah besar, tunggu nanti kalau sudah ada waktu, tunggu kalau aku sudah berhenti berbuat dosa, aku baru mau jadi orang Kristen, aku mau jadi ikut Tuhan. Tunggu sampai aku bosan dengan segala kehidupanku sekarang. Tunggu nanti aku sedikit agak lebih ada usia, aku mau menerima Tuhan Yesus, aku mau sungguh-sungguh percaya. Tunggu masalahku selesai baru aku melayani dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selagi masih ada kesempatan, ingat akan Tuhan. Ingat akan Tuhan. Hari ini kalau Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, jangan keraskan hatimu. Jangan tunda selagi masih ada kesempatan. Yesus Kristus turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Karena dosa tidak bisa diganti dengan jasa. Tidak bisa. Aku mau berbuat baik supaya aku bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tidak bisa. Satu-satunya cara adalah saudara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini jangan tunduk, jangan tunggu. Aku masih bingung Pak, aku masih ragu Pak. Jangan engkau menunda selagi ada kesempatan. Datang pada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Dia. Masih ada kesempatan, take action, take action. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang bilang, aku pengen lihat Tuhan bekerja lewat KKR Pak Tong, mau ikut Kapin dan sebagainya. Sekarang sudah lewat waktunya saudara. Mau diulang, mau kayak seperti apa juga tidak bisa seperti dulu lagi. Nanti kalau ada kesempatan lagi saudara, jangan tunda. Jangan tunda. Lalu ayat 9. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, menyusun banyak amsal. Jadi di sini pengkhotbah menunjukkan dia adalah seorang yang diberikan Tuhan begitu banyak hal. Ayat 10, pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Di sini pengkhotbah menggambarkan dirinya secara positif ya. Dia orang berhikmat, dia mengajarkan pengetahuan, ia menimbang, menguji, menyusun banyak amsal. Jadi dia seorang intelektual, seorang yang terpelajar, seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk kebaikan banyak orang. Dan dikatakan ia ahli merangkai kata-kata saudara. Dalam ayat 10 dia merangkai kata-kata lalu menulis kata-kata dengan jujur. Jadi ibaratnya kalau seorang penyair atau novelis, dia memilih kata-kata untuk mengisahkan sesuatu dengan terampil. Nah memang kalau dalam tradisi retorika, bahkan dalam Yunani klasik, seorang public speaker itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, to inform, memberikan informasi. Yang kedua, to persuade, membujuk. Jadi seorang retor itu bukan seorang yang netral. Teorinya begini, teorinya gini, terserah saudara. Teorinya begini, teorinya gini, terserah saudara. Bukan itu.
Tapi seorang retor itu harus mengarahkan orang untuk mengambil keputusan tertentu. Kalau retor itu seorang Kristen, maka harus mengarahkan orang datang kepada Tuhan. To persuade. Yang ketiga itu delight. To delight. Maka dikatakan aku memilih kata-kata yang menyenangkan. Maksudnya apa? Orang sambil dapat informasi, orang sambil niatnya diarahkan, orang juga dihibur dengan apa yang disampaikan oleh dia. Nah, tetapi saudara, banyak orang yang menghibur cuma pintar merangkai kata, tapi tidak menyajikan dengan jujur. Maka di sini dikatakan pengkhotbah menyajikan dengan kata-kata yang benar, tapi secara jujur. Ada orang dengan jujur, tapi dengan tidak kata-kata yang baik, tidak dengan kata-kata yang indah. Ada dengan kata-kata indah, tapi tidak jujur. Dan pengkhotbah menyatakan keduanya, dia jujur dan dia juga menyatakan dengan menyenangkan. Lalu saudara-saudara sekalian, dikatakan perkataan orang berhikmat itu seperti kusa. Kata-kata orang berhikmat ayat 11 seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Jadi kebenaran itu kayak paku, saudara. Bak, masuk. Wah, dia sebagai guru menancapkan kebenaran tuh. Nih kebenaran saya masukkan, kayak paku bluk masuk. Wah, dia sudah masuk, tertancap. Pakunya dari siapa? Dari sang gembala. Nah, jadi pengkhotbah mau mengatakan, aku mengajar kamu ya, aku menancapkan kebenaran ini, dan kebenaran itu bukan berasal dari aku. Kebenaran itu berasal dari sang gembala. Ya, aku memberikan hikmat yang dari Tuhan. Aku seorang berhikmat, berpengetahuan dengan kalimat yang baik, dengan jujur. Kalimatku seperti paku dan itu asalnya dari gembala. Lalu dia mengingatkan, saudara, ada peringatan di ayat 12. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Ini biasanya ayat yang paling menyenangkan bagi mahasiswa, saudara. Ya, Mama, lihatlah apa yang dikatakan kitab suci. Gitu kan. Waspadalah mah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Banyak belajar melelahkan badan. Maksudnya begini, saudara. Ini adalah kontras dari sang pengajar di ayat 11. Ayat 11 itu orang yang mendapat dari Tuhan lalu membagikannya. Ayat 12, kalau saudara itu mau cari wisdom di luar itu, buku itu gak akan ada habis-habis. Saudara lihat buku sampai sekarang, tema tentang cinta. Buku tidak selesai saudara membahas tentang itu. Tentang keindahan, tidak selesai. Kami orang yang belajar filsafat seringkali menyebut filsafat sebagai unfinished project. Project yang tidak pernah berhenti. Terus selama masih bisa dipertanyakan akan terus dipertanyakan. Nah, kalau kita mencari makna hidup di situ, kalau kita mencari hikmat di situ, saudara sudah sampai capek, perdebatannya belum selesai. Jadi saya selamat bagaimana? Saya ini siapa? Belum selesai sampai hari ini, saudara. Baca terus buku makin bingung. Maka pengkhotbah mengatakan, hati-hati, hati-hati. Apa yang saya sampaikan itu dari gembala. Tapi kalau kamu masuk ke situ, percayalah, nggak ada selesainya. Itu nasihat pengkhotbah. Saudara sekalian, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Dan ayat 13, dia mengatakan akhir kata takutlah akan Allah, berpegang pada perintah-perintahnya. Karena itu kewajiban setiap orang. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ini adalah sebuah kalimat penghiburan, saudara. Penghiburan bahwa nanti ada penghakiman terakhir. Itu penghiburan. Dunia nggak ada makna. Enggak, ada makna kok. Loh, kenapa ada makna? Ada penghakiman. Jadi kita mungkin bingung ya, kenapa berita sukacita kok penghakiman ya? Ini pengkhotbah ngantuk atau apa ya? Apakah ada pengharapan bagi dunia ini? Ada. Apakah ada makna bagi dunia ini? Ada. Apa pengkhotbah? Penghakiman. Loh, kok penghakiman? Siapa suka dihakimi? Aku bingung loh. Tuhan menghakimi kita kok pengkhotbah seneng gitu. Iya, saudara sekalian. Penghakiman. Patong banyak khotbah mengenai penghakiman. Tapi satu hal yang indah, saudara. Orang Kristen selain harus berhati-hati terhadap penghakiman, orang Kristen juga menantikan penghakiman. Loh, kenapa begitu? Karena kalau dunia ini termasuk semua perbuatan yang kecil yang kita lakukan akan diadili, berarti ada makna dalam dunia ini. Tidak ada maknanya. Bagaimana mungkin tidak ada maknanya kalau nanti diadili? Saudara, kalau hal-hal yang tidak bermakna tidak perlu kita bawa ke pengadilan, bukan? Ya selesaikan aja sendiri. Mama, aku mau bawa adik ke pengadilan. Kenapa? Dia ambil permenku. Nggak perlu lah gitu ya. Nggak perlu nak itu.
Apa sih meaningnya adik mesti dibawa ke pengadilan? Bukan begitu cara menyelesaikan masalah, ya kan? Ma, aku dihina, adik, aku dibilang kepalaku peyang, perkataan tidak menyenangkan, aku mau tuntut. Waduh, gitu ya. Bukan begitu caranya menyelesaikan. Nah, tapi saudara, kalau perkara yang sangat serius, melibatkan bangsa, kadang-kadang kan kita melihat ya, harus masuk ke pengadilan kan? Yang sangat serius, yang apa? Tapi sekarang sudah bayangkan ya, semuanya akan diadili oleh Tuhan. Maksudnya apa? Ada maknanya. Sampai Tuhan yang mengadili. Sampai Tuhan mengadili berarti apa yang kita lakukan yang dianggap gak penting itu penting dan bermakna. Jadi pertanyaan mengenai dunia ini tidak ada maknanya, semuanya sia-sia. Tunggu dulu. Semua dari pasal 1, pasal 12 kita akan diadili loh. Jangan anggap itu sia-sia. Itu ada maknanya. Tapi kita lakukan apa dalam dunia ini? Bermakna apa tidak? Yang kedua, saudara-saudara sekalian, berarti kalau Tuhan akan mengadili, di dalam dunia ini masih ada keadilan. Saudara, kita kenapa masih berjuang bagi keadilan? Toh faktanya dalam dunia nggak ada keadilan. Karena pengkhotbah mau kasih tahu pada kita, ada yang adil dalam dunia ini. Setiap kita yang menangis karena kita mengalami ketidakadilan, kita semuanya akan tersenyum pada waktu pengadilan terakhir. Karena pada saat itu kita akan mengalami keadilan. Semua ketidakadilan yang saudara alami dalam kehidupan, sudah jangan meratap. Sudahlah, kita jangan terus kemudian dimakan dengan kebencian, saudara. Positif kita melayani Tuhan. Karena kita percaya suatu hari nanti kita akan mengalami keadilan. Terus berjuang bagi keadilan. Kenapa? Karena keadilan itu ada. Dan kita akan mengalami keadilan. Maka meskipun kita dilakukan tidak adil, kita terus berjuang bagi keadilan. Kenapa? Apa faedahnya? Karena kita percaya ada keadilan. Dan kita akan mengalami keadilan. Maka setiap teriakan ketidakadilan zaman sekarang malah membuat kita makin rindu Tuhan Yesus akan datang. Karena pada waktu Tuhan Yesus akan datang, kita akan mengalami keadilan. Dan itu menjadi kekuatan. Janji Kristus akan datang membawa keadilan, membuat kita dalam dunia terus berjuang bagi keadilan. Meskipun kadang-kadang secara realistis kita melihat keadilan tidak datang-datang. Tapi jangan menyerah, karena Tuhan akan menyatakan keadilan. Saya tutup dengan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Pengkhotbah dibuka dengan kalimat hevel lo hevel. Sia-sia, sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Tetapi nanti Paulus mengatakan, ada satu tempat di mana jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau engkau bergiat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan pengadilan Tuhan menunjukkan ada makna dalam dunia ini. Mari kita fokus pada Tuhan. Reconnect, revisioning, dan refocusing. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami belajar mengingat Engkau. Dalam dunia, lewat segala kesulitan, lewat segala kesenangan, kami biasanya diarahkan untuk melupakan Engkau. Kami diajak untuk melihat dunia ini dari perspektif yang diajarkan oleh dunia. Tidak ada Tuhan dalam kehidupan kami, tidak ada Tuhan dalam studi kami, tidak ada Tuhan dalam keluarga kami, tidak ada Tuhan di dalam pekerjaan kami. Tetapi ya Tuhan, tolong kami sekarang melihat segala sesuatu terkoneksi dengan tahta Tuhan, bahwa Engkau akan mengadili dunia ini, bahwa segala sesuatu ada di dalam kedaulatan tangan-Mu. Tolong kami mempunyai fokus yang baru, mempunyai penglihatan yang baru, dan memiliki kaitan yang baru, melihat dunia ini dari perspektif tahta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat sekalian berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, ada persekutuan jemaat
yang akan dipimpin oleh Vikaris Jack dan rekan-rekan penatua. Jadi bagi saudara-saudara yang tinggal di Sunter dan sekitarnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan dari tempat-tempat yang lain, karena ini kan sifatnya adalah online, silakan saudara bergabung di persekutuan wilayah. Sama-sama akan merenungkan firman Tuhan, lalu akan dibagi menjadi kelompok-kelompok sehingga saudara yang ingin bersosialisasi bisa belajar saling mengenal di sini, karena nanti juga akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, nanti ada grup WA dan sebagainya. Saudara bisa bersosialisasi di tempat ini, belajar mengenal satu dengan yang lain. Silakan mendaftar di alamat yang sudah dicatat di situ. Sekali lagi ditulis di Sunter, tapi bagi saudara yang tinggal Kelapa Gading, yang di Kemayoran, yang di Gunung Sahari, yang di mana, silakan feel free. Bahkan yang, Pak saya gimana, saya di Serpong, ya silakan aja, karena ini kan tempatnya masih sifatnya online ya. Nah nanti kalau sudah misalnya sudah pertemuan fisik, baru nanti kita akan mulai bagi ke wilayah masing-masing. Silakan mendaftar dan bersekutu satu dengan yang lain. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita menyanyi lagu nomor 4 dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa persembahan. Tuhan, Bapa bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dan diingatkan kembali untuk dalam keadaan apapun untuk mengingat pencipta kami. Tuhan, Engkau berkati Pak Ivan, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya sehingga melalui Pak Ivan tongkat estafet pelayanan boleh terus dilakukan pada masa yang akan datang. Kami juga mengucap syukur atas persembahan pada pagi hari ini Tuhan, Kau beri hikmat bijaksana kepada mereka yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan menerima berkat. Ketiga-nya yang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.